Pemirsa, ada cara menarik yang dilakukan agar warga ini waspada dengan penyebaran virus corona. Seperti di Labuhan Deli, Sumatera Utara, sosialisasi dilakukan dengan menggunakan ambulans dan keranda jenazah. Virus corona masih ada di sekitar kita. Perangkat desa terus mensosialisasikan kepada warga untuk tetap di rumah dan menggunakan masker. Namun cara sosialisasinya tergolong unik, yaitu dengan menggunakan mobil ambulans dan membawa keranda jenazah. Sosialisasi dilakukan dengan pengeras suara yang berisikan saran agar warga menggunakan masker, tetap di rumah dan menjaga kebersihan. Selain itu, perangkat desa juga membagikan masker kepada para pengendara. Hal ini dilakukan karena Desa Manunggal, Kecamatan Labuhan Deli, Sumatera Utara, masuk dalam kawasan zona merah COVID-19. Menginspirasi kami sengaja buat kerenda, buat cukuplah mereka itu yang sudah dikorban. Jangan kita juga dikorban. Jangan sampai apa yang kami bawa ini masyarakat ada di dalamnya. Sosialisasi akan terus dilakukan sebagai pengingat kepada warga untuk selalu menggunakan masker dan tetap di rumah. Tangan dan cuci pakaian agar Dari Medan, Sumatera Utara, Saddam Hussein, iNews melaporkan. Pelanggaran aturan mudik dan pembatasan sosial berskala besar masih ditemukan saat hari kedua Idul Fitri. Kendaraan yang melanggar pun diminta untuk memutar balik kendaraannya. Situasi arus lalu lintas di ruas tol Jakarta Cikampek, tepatnya di kilometer 31 terpantau lancar. Namun pelanggaran tetap ditemukan, terutama warga yang akan bersilaturahmi atau mudik ke tujuan Karawang hingga Bandung. Pengendara yang tidak punya surat lengkap pun diminta untuk berputar balik. Untuk mempermudah pemeriksaan, petugas mempersempit lajur yang dilintasi oleh kendaraan dari 2 lajur menjadi 1 lajur. Penjagaan di Cikarang Barat 3 pun masih akan terus dilakukan hingga tanggal 31 Mei 2020 atau 7 hari setelah Lebaran. Sementara itu, suasana tol Cikupa Tangerang, Banten pada hari kedua Lebaran juga terpantau sepi. Namun petugas Ditlantas Polda Metro Jaya masih melakukan penjagaan di gerbang tol Cikupa dalam rangka penyekatan kendaraan arus mudik 2020. Berdasarkan data petugas kepolisian, tercatat 34 kendaraan yang melanggar PSBB dan larangan mudik, 32 diantaranya kendaraan pribadi dan 2 bus. Kendaraan diarahkan untuk putar balik menuju ke arah Jakarta pada Senin pagi. Dan untuk mengetahui informasi selengkapnya, kita langsung menuju ruas tol Cikarang, Jawa Barat. Ada rekan Vena Malinda di sana. Ya, Vena, apa saja pemeriksaan yang dilakukan petugas untuk mengantisipasi pemudik? Baik, data terkait dengan pemeriksaan yang dilakukan petugas sama halnya dengan hari-hari sebelumnya terkait dengan protokol PSBB. Namun data mengingat ini adalah hari kedua Lebaran, tentunya petugas ini memfokuskan kepada kendaraan yang melintas atau pemudik yang diketahui akan menuju ke daerah Karawang dan juga Barat, yakni dengan memeriksa kelengkapan mulai dari KTP, kemudian ada surat kesehatan yakni negatif COVID-19, hingga surat tugas dari perusahaan tempat mereka bekerja. Dan tercatat dari data yang kami peroleh ada 309 kendaraan yang sudah diminta putar balik atau kembali ke arah Jakarta dengan rincian 297 kendaraan pribadi dan 12 kendaraan umum seperti bus dan juga minibus. Selain itu, data tadi juga kami melihat adanya ambulans dan juga truk bermuatan logistik yang sempat melintas di kawasan ini karena memang kendaraan tersebut diperbolehkan untuk melintas di jalan tol atau kawasan Cikarang. Jika nantinya diketahui kendaraan tersebut tidak memenuhi protokol PSBB dan diminta putar balik menuju Jakarta, nantinya akan dilewatkan melalui exit tol Cikarang Barat 3. Kemudian kendaraan yang dinyatakan lolos atau diperkenankan lewat bisa melanjutkan perjalanan melintasi kawasan Cikarang Barat 1. Dan selain itu, data mungkin jika para pemudik ini bingung bagaimana cara bersilaturahmi kepada keluarga,
mengingat pemerintah juga menghimbau untuk menunda kunjungan silaturahmi mereka ke kerabat saudara. Masyarakat ini bisa menggunakan atau memanfaatkan inovasi teknologi aplikasi yang ada, yakni dengan silaturahmi virtual, bisa dengan menggunakan video call maupun telepon, dan tentunya ini lebih aman dan juga tetap mendukung anjuran pemerintah untuk tetap di rumah saja guna memutus mata rantai COVID-19. Deta. Baik, terima kasih atas laporannya Vena Malinda. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, meski pemerintah telah menetapkan Hari Raya Idul Fitri 2020 jatuh pada hari Minggu tanggal 24 Mei, namun jamaah umat Muslim Aboge di Kabupaten Purbalingga, Jawa Tengah ini baru merayakan Lebaran hari Senin ini. Meski di tengah pandemi virus corona, sejumlah masjid umat Aboge di Purbalingga dipenuhi ratusan jamaah. Suara takbir terus menggema di Masjid Raden Said Kuning. Masjid di Desa Unje, Purbalingga ini merupakan masjid yang biasa digunakan untuk kegiatan keagamaan kaum Aboge. Ya, jemaah Aboge baru berlebaran hari ini karena penentuan jatuhnya 1 Syawal menurut penganut aliran Aboge diperhitungkan berdasarkan kalender Jawa. Meski di tengah pandemi corona, namun sayang ratusan jemaah ini tak menjaga jarak dan tetap sholat Idul Fitri berhimpitan. Usai sholat pun mereka tetap bersalaman dan mengabaikan protokol kesehatan. Sebetulnya ini warga Desa Unje ini, khususnya yang Hari Raya Idul Fitri sekarang ini, sebetulnya itu warganya banyak. Namun sudah saya kasih tahu, umumkan, kalau yang takut ya jangan berangkat. Aliran Islam Aboge merupakan paham yang dianut warga Desa Unje, Kecamatan Mrebet, Purbalingga yang sudah ada sejak akhir Kerajaan Hindu. Penganut aliran Aboge meyakini jika Lebaran tahun 2020 ini merupakan tahun Zal, sehingga tanggal 1 Syawalnya jatuh pada hari Sabtu. Dari Purbalingga, Jawa Tengah, Catur Edi Purwanto, iNews melaporkan. Di tengah pandemi virus corona, banyak orang yang tidak bisa merayakan Idul Fitri bersama keluarga tercinta, di antaranya adalah tim medis. Mereka tetap bertugas, memberi pelayanan dan juga berjuang sekuat tenaga merawat pasien COVID-19. Seperti apa pemirsa momen Lebaran tim medis COVID-19? Mari kita simak video berikut. Saat orang lain dapat berkumpul dan merayakan Idul Fitri bersama keluarga, tim medis COVID-19 justru berlebaran di rumah sakit. Mereka harus tetap berjaga untuk merawat para pasien COVID-19 seperti tim medis dari Rumah Sakit Umum Kabupaten Tangerang, Banten. Tahun ini, Rizal Arisandi, perawat RSU Kabupaten Tangerang tidak bisa mudik dan berkumpul bersama sanak saudara seperti Lebaran sebelumnya. Meski sedih, dia tetap merasa bersyukur dapat merayakan Lebaran bersama tim medis lain. Bedanya untuk yang tahun sekarang mungkin kita lebih berat menjalani Idul Fitri karena kita tidak bisa silaturahmi langsung dengan keluarga dan tidak bisa berkumpul bareng dengan keluarga. Sebagai benteng terakhir COVID-19, Dr. Rina Diana yang bertugas di Rumah Sakit Kartika Pulau Mas, Jakarta Timur juga merelakan momentum Lebaran bersama keluarga. Dia tetap berjaga di rumah sakit dan merayakan Hari Kemenangan bersama tenaga kesehatan lainnya. Yang saya rasakan gado-gado sih ya Kak, maksudnya dibilang sedih enggak gitu ya, dibilang senang juga jelas enggak gitu ya, karena ada positif sama negatifnya gitu ya. Dari segi negatifnya ya memang kita nggak bisa kumpul sama keluarga gitu ya. Guna mengobati kerinduannya, Dr. Rina bersilaturahmi dengan keluarga melalui video call. Melihat eskalasi penyebaran virus corona yang masih tinggi, bukan menjadi pilihan tim medis pulang ke rumah untuk ritual Lebaran.
Dan pemirsa, langsung saja kita berbincang dengan Kepala Forensik Rumah Sakit Said Sukanto, Bu Dr. Sumi Hastri yang tetap bertugas di tengah hari raya dan juga bertugas sebagai tim medis COVID-19. Selamat siang, Dr. Hastri. Selamat siang, Mbak. Baik, dokter, di sela-sela menjalankan tugas merawat pasien COVID-19, bagaimana cara Anda tetap merayakan Hari Raya Idul Fitri? Ya, karena memang pas jatah kami piket, ya kami konsekuen untuk datang dan memeriksa bila ada jenazah yang masuk ke instalasi kedokteran forensik di Rumah Sakit Said Sukanto. Seperti itu. Dan gantian, Mbak. Jadi yang piket sama yang tidak piket ya bisa lebaran di rumah gitu. Kebetulan saya kemarin bisa lebaran di rumah, sekarang bisa dinas di Rumah Sakit Said Sukanto. Baik, bagaimana cara Ibu ini juga memotivasi atau memberikan semangat kepada teman-teman sesama rekan supaya tetap bisa menjalankan tugas dengan ikhlas di tengah Hari Raya Idul Fitri ini? Ya, sudah risiko kami, Mbak, tenaga medis, para medis, untuk melakukan pemulasaran bila ada jenazah, dan keluarga sudah mengerti dan kita saling menyemangati yang dinas di sini. Jadi gantian, tahun lalu mungkin ada yang tidak lebaran jaga di sini, tahun ini ada lagi yang tidak lebaran jaga di sini. Jadi sebenarnya sudah saling mengerti. Jadi semua staf kami di instalasi forensik saling support, saling memberi semangat. Baik, tentunya Ibu dan juga rekan-rekan medis ini tetap berjuang sebagai garda terdepan. Tapi kalau kita lihat fenomena saat ini, masyarakat banyak nekat keluar rumah. Ini bagaimana tanggapan Anda? Ya, kami sedih juga dan cemas, was-was kalau setelah ini ternyata banyak yang positif COVID-19, dan kami sih selalu menjaga diri juga untuk pola hidup sehat dan jaga kesehatan, karena kadang kita tidak tahu kan ke depannya betul tambah parah atau memang mereda seperti itu. Ya, dalam hati tim kami juga sedih dan rasa was-was gitu, Mbak. Baik. Selama masa-masa pandemi COVID-19 ini, bagaimana cara Anda untuk melepaskan stres agar tidak merasa tertekan dengan jumlah pasien COVID yang terus bertambah? Maaf, ya kita tetap gimana ya, tetap dijalanin aja dan menerima tugas ini dengan ikhlas dan baik, dan tetap tidak boleh lengah, harus was-was dan hati-hati menjaga diri sendiri, dan sesama rekan di forensik saling mengingatkan. Misalnya lupa pakai masker, atau rajin cuci tangan, atau kalau ada keluarga disarankan tidak mendekat, tidak berbaur, jadi satu-satu ketemu, dan diharapkan keluarga juga mengerti kalau jenazah itu COVID-19 dan pemulasarannya menurut SOP yang sudah pemerintah ini sarankan, seperti itu. Jadi rumah sakit kami juga sudah membuat sistem untuk pemulasaran jenazah yang COVID-19 harus bagaimana. Jadi jenazah harus disinfektan, disterilkan, dan segera dibawa ke pemakaman oleh Pemda DKI. Baik, Ibu, saat ini mungkin masih banyak masyarakat yang belum mendapatkan sosialisasi dengan tepat bagaimana cara mungkin melayat ke makam pasien yang terinfeksi virus COVID-19. Mungkin bisa diberikan arahan kepada masyarakat supaya mereka juga tidak melanggar protokol kesehatan. Ya, kalau melayat atau takziah gitu kan memang kami harapkan tidak usah banyak-banyak ya. Jadi memutus tidak bergerombol, dan harus semua memang pakai masker. Sebenarnya jenazah pun sudah kami ulasari dengan baik dan tidak akan menulari mungkin rekan-rekan atau keluarganya yang mayat. Tapi mereka sendiri nanti kalau yang kumpul ini yang bisa menulari, seperti itu, Mbak. Jadi diharapkan pada patuh, tidak bergerombol, jaga jarak, bermasker, dan minimal sering cuci tangan, ya seperti itu. Dan paling baik memang di rumah saja, seperti itu. Kirim doa aja, Mbak, nggak apa-apa. Baik, berarti Dokter Hastri sendiri ini hampir setiap hari mengisolasi diri ya? Ya, kehidupan saya ya rumah sakit sama keluarga itu aja. Jadi diusahakan tidak ketemu orang banyak gitu. Jadi tahu kan sampai di mana misalnya, ya alhamdulillah tidaklah teman-teman di sini. Jadi kita harus tahu kontaknya sama siapa aja. Jadi juga biar putus rantainya gitu. Seperti itu. Jaga tidak ketemu teman-teman atau saudara-saudara yang lain. Apakah dokter juga rutin melakukan rapid test untuk mengetahui kondisi kesehatan? Rutin, Mbak.
selama 2 bulan ini kami udah 2 kali, seluruh staf juga. Baik. Baik, terima kasih atas waktunya Dr. Hastri. Tetap semangat menjalankan tugas dan selamat Hari Raya Idul Fitri. Ya, sama-sama Mbak. Dan pemirsa, kita ke informasi selanjutnya. Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan merayakan Idul Fitri. Meski tahun ini warga binaan tidak dapat dikunjungi keluarga, namun pihak lapas dan rutan menyiapkan bilik video call untuk melepas rindu para warga binaan dengan keluarga mereka. Tahun ini perayaan Idul Fitri warga binaan di Lapas Kelas 2A Bulak Kapal, Kota Bekasi, Jawa Barat sedikit berbeda. Para warga binaan tidak menerima kunjungan dari keluarga, namun pihak lapas menyediakan bilik video call untuk warga binaan melepas rindu. Selamat Lebaran, mohon maaf lahir dan batin. Gimana kabar Pak? Sehat? Selain itu, di hari kemenangan, petugas lapas juga mengajak para warga binaan bersantap bersama. Melaksanakan sholat bersama, hanya bedanya kita di sini ruang terbatas, kita di aula masing-masing. Bedanya itu, yang kedua bedanya yang lainnya kita tidak panggil penceramah dari luar, kita sendiri karena mengingat kaitannya dengan COVID-19 ini. Idul Fitri tahun ini 631 warga binaan penghuni Lapas Kelas 2A Bulak Kapal menerima remisi khusus. Mayoritas warga binaan yang menerima remisi adalah warga binaan dari kasus penyalahgunaan narkotika. Selain itu, ada satu warga binaan yang seharusnya bebas murni, namun karena tidak mampu memenuhi denda, warga binaan tersebut harus menjalani masa tahanan tambahan. Sementara itu, di Rumah Tahanan Kelas 1 Bandar Lampung juga memberikan remisi khusus pada 257 warga binaan. Guna mencegah penularan virus corona, kegiatan digelar dengan memperhatikan protokol kesehatan pencegahan COVID-19. Perayaan Lebaran tahun ini, rutan membuka pintu kunjungan penitipan barang dan pelayanan kunjungan menggunakan video call. Layanan ini dibuka selama 4 hari dari Minggu mulai jam 9 pagi hingga 4 sore. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Provinsi Jawa Timur menjadi daerah dengan jumlah pasien corona tertinggi kedua secara nasional setelah DKI Jakarta. Informasinya hadir usai jeda berikut.